Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deis Nur Hovifah dengan NIM 22211910 dari kelas 4B, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IIKI Jakarta. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir semester 4 pada mata kuliah kajian kitab hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sofyan Effendi STHI MA. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang biografi Abu Nu'aim terlebih dahulu. Nama lengkap Abu Nu'aim al-Asfahani adalah Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mahran bin al-Mehrani al-Asbahani. Nama Asbahan yang menjadi nisbat pada namanya merupakan sebuah kota yang sampai sekarang masih ada terletak di negara Iran. Beliau lahir di Asbahan pada bulan Rajab tahun 366 Hijriah dan wafat pada bulan Safar pada hari Senin tanggal 21 Muharram tahun 430 Hijriah. Usianya menginjak 64 tahun dan dimakamkan di Asbahan. Ayahnya bernama Al-Imam Az-Zahid Muhammad bin Yusuf Al-Bina, orang yang pertama masuk Islam. Dalam keturunannya dari ayahnya inilah beliau mendapatkan ilmu. Abu Nu'aim adalah seorang ulama yang memiliki kapasitas dan kedalaman ilmu yang luar biasa dalam bidang hadis. Ia dikenal karena daya ingatnya yang kuat serta ketangguhannya dalam mencatat dan meriwayatkan hadis dari ratusan gurunya. Selanjutnya, rihlah ilmiah guru dan murid. Abu Nu'aim memulai pendidikannya dengan berguru kepada kakeknya, Syekh Muhammad bin Yusuf bin Madan al-Banna. Kakeknya adalah seorang sufi terkemuka dan pemimpin spiritual dari salah satu mazhab tasawuf di Isfahan yang terus berkembang selama masa hidup Abu Nu'aim. Dalam perjalanannya mencari ilmu, Abu Nu'aim pergi ke beberapa wilayah termasuk Irak, Hijaz, dan Khurasan. Di sana, ia berguru kepada ulama besar pada zamannya seperti Abu Muhammad Abdullah bin Ja'far bin Faris, Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah, serta beberapa ulama lainnya. Abu Nu'aim juga mempunyai banyak murid yang paling terkenal antara lain Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Muhammad Al-Juwaini, Al-Malini Ad-Dakhwani, Abu Al-Fadl Hamad bin Ahmad Al-Haddad, Abu Ali Al-Hasan atau adik laki-lakinya, dan yang lainnya yang disebutkan bahwa jumlah muridnya mencapai 80 orang. Selanjutnya, karya-karya Imam Abu Nu'aim. Abu Nu'aim menulis lebih dari 100 karya, diantaranya Hilyat Al-Awliya wa Tabaqat Al-Asfiya. Ada gambarnya di PPT ini. Terus Dalail An-Nubuwah, Ma'rifat As-Sabaha wa Fadailihim, Tarikh Al-Asbahan, Al-Mustakhraj ala Al-Bukhari, Al-Mustakhraj ala Muslim, Sifatul Jannah, Al-Fadilat Al-Adilin Minal Wulat, dan lain sebagainya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kitab Mustakhraj karya Abu Nu'aim, mari kita bahas dahulu apa itu Mustakhraj. Mustakhraj adalah kitab hadis yang memuat matan hadis yang diriwayatkan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau keduanya juga yang lainnya, namun penyusun kitab meriwayatkan hadis dengan jalur riwayat sanad yang berbeda. Identifikasi Kitab Al-Mustakhraj Abu Nu'aim. Kitab Al-Mustakhraj Abu Nu'aim adalah salah satu karya monumental dalam ilmu hadis. Ditulis oleh Imam Abu Nu'aim al-Asfahani, kitab ini bertujuan untuk mengkompilasi hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, tetapi dengan sanad yang berbeda. Teknik ini dikenal sebagai istikhraj, di mana penulis mengumpulkan hadis dari sumber-sumber yang berbeda, tetapi dengan isi yang sama atau mirip dengan hadis yang ada di kitab Sahih Muslim. Kitab Musnad Al-Mustakhraj ala Sahih Imam Muslim ini disusun berdasarkan bab iman, bab fikih, dan bab ibadah. Pengarang Mustakhraj ini menganggap bahwa hadis-hadis yang dimasukkan ke dalam Sahih sebenarnya hadis-hadis yang memiliki sanad yang bagus, tetapi Sahibul Kitab tidak berkenan memasukkan hadis tersebut ke dalam kitab Sahih. Wakaf tersebut kemungkinan karena adanya tambahan dalam matan yang mana itu tidak terdapat dalam kitab aslinya. Selanjutnya, kita membahas tentang sistematika penulisan kitab. Dalam cetakan Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, kitab ini terdiri dari 4 jilid dengan jumlah hadis keseluruhannya adalah 3.516 hadis. Sedangkan dalam naskah Darul Kutub Al-Misriyah, kitab ini terdiri dari 16 juz. Kitab ini ditahqiq oleh Muhammad Husain Ismail Asy-Syafi'i. Sistematika penyusunan kitab ini hampir sama seperti Sahih Muslim.
Seperti Imam Muslim dalam muqaddimahnya, Abu Nuaim mengawali al-mustakhrajnya dengan menyebut rawi-rawi yang cacat dan tidak diterima hadisnya. Kemudian ia menyusun tingkatan rawi secara alfabetis. Hal ini memudahkan para pembaca dan peneliti untuk membandingkan hadis-hadis dalam al-mustakhraj dengan yang ada dalam Sahih Muslim. Misalnya, pada huruf Ain, Abu Nuaim menyebutkan nama Imran bin Muslim yang meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, dan ia juga meriwayatkan dari Yahya bin Muslim secara munkar, seperti yang juga dinyatakan oleh Imam Bukhari. Begitu seterusnya. Abu Nuaim menyelidiki nama-nama tersebut dengan mendalam berdasarkan urutan abjad dari alif hingga ya. Lalu di akhir ia berkata semua rawi dalam pasal ini adalah munkar, maudhu, dan dhaif. Selanjutnya, karakteristik kitab. Mustakhraj memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, penyusunnya tidak mengharuskan kesamaan seluruh lafaz atau redaksi sebuah hadis. Hanya saja dalam hadis tersebut ada kesesuaian lafaz dan makna. Yang kedua, penyusunnya tidak mengharuskan rawi yang sihhat. Selanjutnya, isi kitab Al-Mustakhraj Abu Nuaim. Yang pertama, pendahuluan diawali dengan penjelasan bab tentang berdusta atas nama Rasulullah SAW, lalu dibuka dengan bab iman dan bab toharoh. Jilid kedua berisi hadis-hadis mengenai bab sholat. Jilid ketiga berisi hadis-hadis mengenai bab janaiz, zakat, saum, dan haji. Jilid keempat berisi hadis-hadis mengenai bab sucinya kota Makkah dan Madinah, bab nikah dan talak. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.